Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya bikin video ini pagi-pagi. Semoga kalian yang nonton udah pada mandi. Oke, saya akan menunjukkan cara bagaimana menggunakan MATLAB. Jadi bagi kalian yang sudah menginstal MATLAB, nanti di desktop akan ada icon MATLAB seperti ini. Kebetulan karena saya menginstalnya versi 6.1, maka di sini MATLAB 6.1. Tergantung versi yang nanti kalian install ya. Kalau yang dari saya mungkin tampilannya sama 6.1. Oke, kita buka MATLAB-nya, double klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini command window. Di sini tempat kita menuliskan banyak perintah, tapi mungkin perintah-perintah yang cukup sederhana saja karena memang tidak bisa disimpan lama. Kemudian ini workspace untuk menyimpan variabel input maupun output, dan ini command history. Nanti di sini akan terrecord apa yang saja yang sudah kalian lakukan di command window. Nah, ini ada mfile. Mfile ini nanti tempat kita untuk tempat kerja juga sama seperti command window tapi editable. Jadi bisa kita rubah sewaktu-waktu karena bisa disimpan seperti file-file Excel ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menuliskan perintah sederhana, misalnya A sama dengan 2, ini inputannya ya, B sama dengan 3. Kemudian kita mau C adalah A dikalikan B. Nah, nanti hasilnya akan ada di sini. A, B, dan C ini bisa kita buka juga di workspace. Mungkin kalau untuk angka-angka yang hanya 1, 2 itu nggak terlalu ngaruh juga pakai workspace. Tapi nanti kalau kalian bikin matriks yang nilainya banyak, itu workspace akan sangat bermanfaat sekali untuk kita menyimpan data. Kemudian ini command history-nya. Jadi tadi ngapain aja di workspace, di command window. Nah, nanti terrecord di sini. Oke. Nah, ini ada Nah, ini ada beberapa variabel terdefinisi di MATLAB, misalnya apps, ini maksudnya epsilon. Jadi kalau kalian mau bikin 2 dikali apps. Nah, hasilnya kelihatan. Atau kalian mau P itu adalah variabel yang biasa kita pakai untuk perhitungan lingkaran atau bola ya. Misalnya VR kuadrat, tentukan aja misalnya R-nya sama dengan 15. Kemudian kalian mau bikin luas luas lingkaran, L sama dengan VR kuadrat kan, berarti P dikali R-nya pangkat 2. Nah, nanti akan terhitung seperti ini. Jadi Pi-nya tidak perlu lagi ditulis 3,14 karena sudah include di MATLAB. Okay. Nah, ini penulisan matriks. Ini bisa kita clear dulu. CLC ya, CLC biar layarnya bersih. Nah, hilang. Atau misalnya mau di clear supaya perintahnya juga hilang. Nah, bisa seperti ini. Okay. Jadi workspace-nya juga bersih ya, tidak ada variabel-variabel yang tadi kita tuliskan. Oke. Penulisan matriks, misalnya gini, kalian mau bikin matriks baris atau kolom. Kalau baris, pemisahnya adalah koma atau spasi. Sedangkan kalau bikin matriks kolom, maka pemisahnya adalah titik koma atau enter. Misalnya gini, kita mau bikin matriks A sama dengan 1, 2, 3 dalam satu baris. Bisa kita buat A sama dengan pakai tanda kurung siku. 1, 2, 3 tutup lagi pakai kurung siku. Nah, dapat matriks baris. Atau mau membuat matriks kolom, jangan lupa pakai kurung siku.
1, titik koma 2, titik koma 3, tutup lagi. Nah, ini jadi matriks kolom. Atau kita mau membuat matriks yang size-nya misalnya 3 kali 3, 4 kali 4, itu juga bisa. Misalnya, matriksnya kita kasih nama A. Di sini case sensitif, jadi kalau tadi kalian tulis A pakai huruf kecil, berarti nanti kalau mau dipanggil pakai huruf kecil lagi. Kalau kalian panggil pakai A huruf besar, dia nggak mau atau dia akan merujuk ke variabel lain yang tadi kalian tulis A-nya huruf besar. Oke, ini karena A kecil, B kecil sudah kita pakai A besar untuk membuat matriks yang lain. Misalnya kita membuat matriks dengan ukuran 3 kali 3. Jadi kita buat dulu barisnya 1, 2, 3, kemudian pisahkan dengan titik koma, 4, 5, 6, pisahkan lagi dengan titik koma, 7, 8, 9, pakai kurung tutup. Nah, jadi matriks 3 kali 3. Atau bisa juga kalian tulis dengan seperti ini caranya. 1 spasi 2 spasi 3, enter. 4 spasi 5 spasi 6, enter. 7 spasi 8 spasi 9, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama. Jadi ada dua cara, mau pakai koma-koma atau titik koma, bisa juga pakai spasi dan enter. Nah, kalau kita mau membuat transposisi jadi matriks baris, jadi matriks kolom, kolom jadi baris, itu tinggal tadi matriksnya adalah matriks A, kemudian kita kasih tanda aksen atau titik 1 di atas. Nah, ini bisa jadi matriks transposisi. Yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Oke. Dan untuk menentukan misalnya determinan. Nah, biasanya agak ribet ini kan untuk determinan. Nah, kalau di sini gampang, tinggal ketik det, kemudian dalam kurung tadi matriks yang mau kita bikin determinannya apa? A. Oke. A. Nah, ini kan dapat determinannya. Determinannya kebetulan 0. Nah, untuk inverse juga gitu. Menghitung inverse itu kan agak sulit ya. Karena banyak tahapan dan biasanya di situ terjadi human error, bisa terjadi banyak rentan kesalahan. Oke, kalau pakai MATLAB kita cuma tinggal kasih perintah inv itu maksudnya inverse. Tadi yang mau di inverse apa? A. Oke, tulis inv dalam kurung A. Nah, ini keluar. Oke, di sini ada keterangan matrix is close to singular or badly scaled. Matriks ini adalah matriks singular. Matriks singular itu adalah yang determinannya 0. Jadi kalau misalnya kita rubah misalnya si A-nya itu pakai angka yang lain, misalnya nah, ini nggak akan jadi matriks singular lagi. Nah, ada kan hasilnya, dan nanti di inverse-nya tidak ada lagi warning. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah kalau menggunakan MATLAB. Okay. Oke, ini kalian bisa latihan bagaimana berhitung menggunakan MATLAB ya. Nah, ini ada aljabar matriks, jadi penjumlahan, pengurangan, pembagian kiri kanan, kemudian perkalian pangkat. Kita juga bisa gini. Misalnya gini, kita punya matriks, ini kita CLC dulu ya, biar clear. Kemudian ini kita clear aja perintahnya. Oke. Kita punya matriks 2 3 1 6 1 4 5 2. 2 3 1 6 1 4 5 2. Sorry. Nah,
Misalnya ini mau kita jumlahkan. Misalnya A ditambah A. Nah, atau A dikurang A. Nah, tinggal kita definisikan saja matriksnya di dalam MATLAB, kemudian nanti kita tulis perintahnya mau apa. Atau perkalian. Hati-hati dengan perkalian MATLAB, perkalian matriks, karena A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Mungkin kalian udah belajar ya di kalkulus. Oke, misalnya kita punya matriks A 1, 2, 3. Kemudian punya matriks B, matriks B-nya kolom 1, 2, 3. Nah, ini mau kita kalikan. A dikali B. B dikali A. Oke, bedakan hasilnya A kali B dengan B kali A. Nah, itu adalah keistimewaan matriks ya. Jadi di matriks A kali B tidak sama dengan B kali A. Nanti kalian bisa buka lagi teorinya di kalkulus. Oke. Nah, ini ada pembagian kiri dan pembagian kanan. Oke, nanti kalian bisa nyoba-nyoba sendiri. Nah, saya akan mengajarkan cara membuat grafik. Ini kita CLC biar clear layarnya. Bisa kita clear juga workspace-nya. Oke, itu cara membersihkannya. Makanya tadi saya bilang kalau command window itu nggak bisa dipakai lama gitu. Nggak bisa disimpan lama. Jadi kalau mau disimpan lama dan mau diedit suatu saat, kita pakainya nanti pakai M-File. Nah, membuat grafik 2D. Membuat grafik 2D berarti kan harus ada dua koordinat X dan Y. Nah, sekarang kita definisikan dulu X dan Y-nya apa. Nah, misalnya X-nya itu bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berupa matriks baris. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh pakai koma, boleh pakai spasi. Kemudian Y-nya juga matriks baris 2,7. Koma di sini pakai titik ya, koma di MATLAB pakai titik. Kemudian 7,4, 20,1, 54,8, 148,4. Tutup kurung siku, ingat. Nah, seperti ini. Nah, cara membuat grafik adalah tinggal ketik plot dalam kurung X, Y. Nanti akan tampil, nah, seperti ini. Plot dalam kurung X, Y. Oke. Nah, X dan Y-nya ini bisa kita kasih nama, kasih label. Misal X-nya apa, Y-nya apa. Misalnya, untuk label X label dalam kurung, misalnya apa ya? Ini pakai apostrof ya. Tanda aksen 1. Misalnya ini temperatur. Ini temperatur misalnya. Nah, muncul temperatur. Kemudian yang Y labelnya, misalnya apa? Tekanan. Oke. Nah, di sini muncul tekanan. Oke, gampang banget cara bikin grafiknya. Oke. Ini baru cara membuat grafik ya. Cara membuat grafik nanti akan kita combine dengan perhitungan-perhitungan yang nanti akan kita sesuaikan dengan contoh soalnya teknik kimia. Oke, ini baru teknik membuat grafiknya saja. Oke, gampang kan? Jadi kalau di Excel itu kita harus drag satu-satu, kalau di sini nggak perlu gitu. Ya, oke, next time nanti saya akan ajarkan gimana cara merubah si garis ini warna-warnanya jadi warna yang lain, atau nanti
satu grafik ada beberapa kurva dan merubah garisnya ini jadi garis putus-putus atau titik-titik saja. Oke, nanti next time saya ajarin. Sekarang saya akan ajarkan dulu membuat grafik 3D. Oke. Hapus dulu ya. Kita clear, hapus. Oke, kita buat grafik 3D. Grafik 3D berarti ada 3 koordinat, X, Y, dan Z. Oke. Kita develop dulu satu-satu. X-nya di sini adalah 1, 2, 3, dia berupa matriks baris. Oke, kita buat matriks baris 1, 2, 3. Oke. Oke, sorry, salah. Harusnya pakai sama dengan 1, 2, 3. Y-nya juga berupa matriks baris 1, 2, 3, 4. Kalian bisa lihat di komputasi proses 1 ya, handout-nya. Kemudian untuk X-nya, untuk Z-nya, Z-nya ini merupakan matriks dengan size 3 kali 4. Kita buat 2, 5, 10, kemudian 5, 8, 13, 10, 13, 18. Oke, ini bisa kita ulang karena tadi sepertinya saya salah. Oke, saya salah tulis. Oke, kita ulang. 1, 2, 5, 10, 5, 8, 13, 10, 13, 18, 17, 20, 25. Oke, X, Y, dan Z sudah terdefinisi. Nah, cara memanggil grafik 3D itu bukan pakai plot. Kalau 2D tadi pakai plot, kalau 3D pakai surface ya. Ini X, Y, Z karena ada 3 koordinat. Nanti akan keluar. Nah, kadang suka tidak langsung pop up ya, kalian harus lihat di toolbar. Nah, tampilannya masih jelek banget. Nah, karena tampilannya masih seperti ini, kita bisa buat supaya jadi lebih soft. Jadi tampilannya seperti ini, itu menggunakan shading interrupt. Kita kasih lagi satu perintah shading interrupt. Nah, sudah berubah. Kemudian kalian pengen menampilkan color bar-nya di sini, juga bisa tinggal kita panggil color bar. Oke. Nah, langsung muncul di sini color bar-nya. Gampang sekali. Ini perintah untuk membuat grafik 3 dimensi. Oke. Kalau mau dibuat 2 dimensi tapi semu, ini bisa kita close dulu nanti supaya pop up. Kalau nggak di close nanti dia tidak bisa pop up. Oke. Kita bisa tulis P color X, Y, Z. Ingat ya, karena kalau untuk yang 3D kan dia ada 3 koordinat. Nah, masih jelek, kita tambahin lagi shading interrupt. Nah, dia akan berubah. Bisa kalian tambahkan lagi supaya muncul color bar-nya. Oke, nah, gampang kan? Itu cara membuat grafiknya. Oke. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana membuat grafik tapi di M-file, karena yang di sini kan tidak bisa disimpan lama. Begitu kalian tutup, ini kemungkinan besar akan hilang atau mungkin tersimpan, tapi nanti kalau kalian bikin perintah-perintah lagi di command window sampai banyak, ini akan tertutup. Jadi
kita tidak bisa mengandalkan command window. Nah, untuk perintah-perintah yang mau kita save, kita harus menggunakan mfile. Oke, mfile akan saya ajarkan di next video.